got so Teori psikologi eksistensial Rolomai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqimah, NIM 43040210064. Pada kali ini kita akan membahas salah satu tokoh psikologi, yaitu Rolomai. Siapakah Rolomai itu? Ini dia biografi singkat Rolomai. Nama panjang Rollo Reisi Mai. Lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ohio dan dibesarkan di Marin City, Michigan. Dia merupakan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Nah, orang tuanya bernama Ethel Mai dan Mattie Boughton Mai. Nah, Mai tertarik pada seni dan sastra. Kuliah pertamanya di Michigan State University jurusan sastra Inggris. Kemudian Mai pindah di Oberlin College di Ohio menjadi sarjana muda lulus pada tahun 1930. Karyanya yang terkenal yaitu Love and Will 1969. Pada Oktober 1994, setelah 2 tahun kesehatannya menurun, Mai meninggal di rumahnya yaitu Tiburon, California. Psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial mengadopsi ontologi Heidegger terkait eksistensi manusia. Konsep ada di dunia sebagai struktur dasar eksistensi manusia dalam psikologi eksistensial. Nah, dalam psikologi eksistensial ada 3 aspek yang membentuk eksistensi manusia. Yang pertama yaitu relasi manusia dengan lingkungan sekitar atau Amwelt, lalu manusia dengan manusia lain atau Midwelt, dan yang terakhir manusia dengan dirinya sendiri atau Eigenwelt. Selain itu, psikologi eksistensial juga membahas mengenai bagaimana kemungkinan-kemungkinan manusia menjadi laki-laki ataupun perempuan merupakan sebuah takdir yang mesti rela diterima. Kemudian dengan itu manusia merancang masa depan untuk tetap menjadi autentik sampai batas dari kemungkinan itu, yaitu sebuah kematian. Yang selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama ada being in the world. Berasal dari bahasa Jerman yaitu das Sein yang berarti untuk hadir di sana. Banyak orang yang memiliki rasa kecemasan dan kesedihan yang diakibatkan oleh diri sendiri, lingkungan mereka, ataupun dunia mereka. Nah, manusia mengalami 3 bentuk being in the world. Yang pertama ada Amwelt atau lingkungan sekitar, yang kedua ada Midwelt, hubungan kita dengan orang lain, dan yang ketiga ada Eigenwelt, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Struktur kepribadian yang kedua yaitu non-being. Kesadaran atas diri sendiri sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berakibat pada ketakutan akan non-being atau kehampaan. Nah, ketakutan atas non-being ini membuat kita mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan siapa diri kita dan apa yang kita mau. Salah satu contoh dari psikologi eksistensial yaitu kecemasan akan kematian. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Yang nomor 1 ada kecemasan. Dalam The Meaning of Anxiety, Mai mengatakan bahwa banyak perilaku manusia memiliki motivasi dari rasa takut dan kecemasan, kegagalan untuk menghadapi kematian hingga akhirnya bertindak menghindar sebagai bentuk peralihan. Mai kemudian membagi kecemasan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada kecemasan normal dan yang kedua ada kecemasan neurotik. Kepribadian yang selanjutnya yaitu rasa bersalah. Rasa bersalah muncul saat manusia menghayal potensinya, dan rasa bersalah bersifat ontologis, yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan persamaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran yang spesifik. Yang ketiga ada intensionalitas. Struktur dari arti dan makna yang memungkinkan, lalu yang merupakan subjek untuk melihat serta mengerti dunia luar. Lalu yang keempat ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Cinta dan keinginan merupakan suatu proses aktif dan merupakan kebalikan dari apatis. Lalu
Kepedulian berbeda dengan cinta, namun kepedulian itu bersumber dari cinta. Di antaranya, persatuan antara cinta dan keinginan, lalu bentuk-bentuk cinta. Yang selanjutnya, yang kelima ada bentuk-bentuk cinta. Yang pertama ada seks, merupakan fungsi biologis. Yang kedua ada eros. Eros merupakan hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan. Lalu yang ketiga ada filia. Filia merupakan suatu hubungan yang terjalin dengan intim, namun non-seksual. Yang keempat ada agap, cinta yang bersifat altruis dan tidak mengharapkan pamrih, serta bentuk cinta yang spiritual. Dan yang keenam ada kebebasan dan takdir. Kebebasan merupakan kemungkinan untuk berubah walaupun kita tidak tahu apa saja perubahan yang terjadi. Mai sendiri mengenal dua bentuk kebebasan. Yang pertama ada kebebasan eksistensial. Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk bertindak, kebebasan untuk melakukan. Lalu yang kedua ada kebebasan esensial, merupakan kebebasan eksistensial, sering kebebasan esensial menjadi lebih sulit. Yang selanjutnya yaitu psikopatologi. Mai melihat psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain. Individu yang terganggu secara psikologis menyangkal nasib mereka, dengan demikian mereka kehilangan kebebasan, sehingga perlu untuk penyesuaian diri yang tepat. Dan yang terakhir yaitu aplikasi teori Rolomai. Teori eksistensial Rolomai cukup berpengaruh sebagai metode psikoterapi, tetapi dia tidak menghasilkan secara langsung penelitian yang empiris. Topik eksistensial yang menerima banyak perhatian adalah kecemasan. Mai mendefinisikan kecemasan sebagai ketakutan yang timbul dari suatu ancaman terhadap nilai yang dianut individu dan dianggap penting untuk eksistensinya sebagai diri atau self. Nah, kejadian yang mengancam eksistensi fisik atau psikologis yang paling kuat di antara ancaman lainnya yaitu kematian. Itu tadi pembahasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.